potong-potong dan meskipun badanmu dibakar. Wasiat pertama Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah bagaimana kita menguatkan iman kita, menguatkan tauhid, dan berhati-hati dari berbuat syirik. Apabila Nabi kita alaihi salatu wassalam saja seandainya, dan ini tidak akan terjadi, tapi seandainya beliau berbuat syirik, maka akan Allah hapuskan amalan beliau. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang sebelummu. Seandainya, ini namanya uslub iftiradi, berandai-andai yang tidak mungkin terjadi karena tidak akan dilakukan oleh Nabi. Tapi seandainya terjadi engkau berbuat syirik, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, pasti akan terhapus amalanmu. Tidak ada basa-basi dalam urusan syirik, tidak ada basa-basi dalam urusan kesyirikan, tidak boleh. Tapi dalam urusan teguran Allah tentang cara beliau, ketika datang seorang buta kepada beliau, Allah tidak menyebutkan dengan kata engkau, tapi Allah menyebutkan dengan kata dia. Allah mengatakan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah bermasam muka dia, jadi Rasulullah, dan berpaling ketika datang orang buta kepadanya. Padahal ayat itu turun kepada Nabi, tapi Allah Ta'ala tidak mengatakan abasta wa tawallait. Allah tidak mengatakan itu. Anja'akal a'ma. Allah tidak mengatakan itu. Allah mengatakan abasta wa tawalla anja'ahul a'ma. Apabila tidak ada hubungan dengan tauhid, tidak apa-apa kita berbasa-basi. Tapi ketika berhubungan dengan tauhid, dengan akidah, dan lawan dari akidah yang benar syirik, tidak boleh kita bermujamalah, tidak boleh kita berbasa-basi. Makanya Allah katakan, lain asyrakta, apabila engkau, langsung Allah tunjuk hidupmu, langsung Allah sebut engkau kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam berbuat syirik, maka akan terhapuslah amalanmu wahai Rasulullah. Apalagi kita, Nabi saja berbuat syirik terhapus amalanmu, apalagi kita. Maka dari wajibul mu'minun al-kiram, percuma kita mendirikan sholat 5 waktu, percuma kita berpuasa di bulan Ramadan kemarin, bahkan kita hadiri sholat ini. Tapi apabila hilang barang, kita bukan mendatangi polsek setempat, tapi yang kita datangi adalah dukun. Apabila ingin ramai dagangan kita dengan engkau ya Allah, maka ayyuhal mu'minun al-kiram, wasiat pertama yang harus kita pegang teguh adalah agar kita benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammida. Jangan sekali-kali meninggalkan salat 5 waktu secara sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka jaminannya akan lepas dari dirinya. Apa jaminan tersebut yang dimaksud ayyuhal mu'minun al-kiram? Maksudnya halal darahnya. Orang kalau sudah meninggalkan sholat 5 waktu, maka berarti dia kafir. Menurut pendapat yang kuat dari 2 pendapat, siapa saja yang meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan walaupun 1 sholat, maka dia adalah kafir besar. Salah satu pendapat dari 2 pendapat.
Orang kalau kafir halal darahnya, halal hartanya. Maka dari itu ayuhal mu'minun kiram, setelah perintah bertauhid yang harus kita ajarkan kepada anak keturunan kita dan juga para dosen, kepada para mahasiswa dan mahasiswi, agar mereka benar-benar mendirikan sholat. Bahkan kita disuruh sabar mendidik sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak keturunanmu, istri-istrimu, keluargamu mendirikan sholat, kata Allah Subhanahu, dan bersamalah dalam memerintahkan itu. Tidak ada perintah yang diperintahkan dalam agama kita yang dimulai sejak kecil melainkan perintah sholat. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkanlah anak kalian mendirikan sholat ketika sudah berusia 7 tahun dan pukul apabila di saat usia 10 tahun. Setelah 3 tahun kita didik untuk mendirikan sholat juga tidak mau sholat, maka boleh kita memukulnya. Betapa pentingnya sholat. Hari ini khususnya di bulan Ramadan, banyak kita lihat di antara orang tua salah paham dalam mendidik anaknya. Dia tekankan anaknya jangan sampai bolong puasanya walaupun sehat, tapi dia biarkan anaknya sholat subuhnya bolong. Ini adalah pemahaman yang keliru tentang tarbiyah aulad. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi kita alaihi salatu wasallam kepada Abu Darda, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Janganlah sekali-kali engkau minum khamar, karena sesungguhnya khamar adalah kunci dari segala keburukan. Pada hari ini kita katakan selain khamar adalah rokok kunci segala keburukan. Zaman itu mungkin rokok belum ada. Zaman ini kita boleh katakan rokok adalah kunci keburukan. Satu-satunya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berani dia keluarkan dengan benar-benar terus terang tentang bagaimana jeleknya produknya adalah iklan rokok. Tapi sayang sekali sayang, masih banyak bapak-bapak kita, bahkan ada di antara ibu-ibu yang masih merokok. Nauzubillah. Padahal iklan rokok telah mengatakan rokok membunuhmu. Pertanyaannya, apakah kita tidak bisa membaca? Jelas, tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu ditakwilkan, sudah sangat jelas rokok membunuhmu. Akan Nabi masih ada di antara kaum muslimin bahkan banyak, bahkan tidak suka telinganya apabila dikatakan rokok haram. Kemudian mengambil pendapat ulama yang mengatakan makruh. Kita katakan bahwa ulama yang mengatakan rokok makruh adalah ulama dahulu yang belum sampai penelitian kepada mereka tentang bahaya rokok. Kalau kita lihat betapa bahayanya rokok, maukah bapak-bapak apabila istri bapak merokok sedangkan bapak buka pintu rumah ketika bapak pulang dari tempat kerja, disambut oleh istri di atas sofa, duduk di atas sofa sambil merokok, kemudian anak merokok, masih umur 10 tahun merokok, bahkan anak bapak yang sudah SMA pun merokok, pasti bapak akan tampar pipinya, marah meskipun bapak merokok. Menunjukkan hati nurani kita tidak suka dengan rokok, akan tetapi masih banyak di antara kita berat meninggalkan rokok. Padahal kita katakan rokok adalah kunci keburukan di zaman ini. Boleh jadi istri kita penyakit jantung, anak kita penyakit paru-paru disebabkan oleh asap rokok kita.
kita belajar dalam ilmu biologi bahwa perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif, membahayakannya. Tapi mengapa di antara kita tidak mengerti tentang itu? Maka dari itu berhati-hatilah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, ayuhan mu'minun dan kiram, wasiat Nabi kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, wa ati'u walidayk wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Taatilah kedua orang tuamu meskipun keduanya memerintahkan agar engkau mengeluarkan semua hartamu, berikan semua hartamu untuknya. Di dalam hadis yang lain yang diperselisihkan oleh ulama seterusnya, juga di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, anta wa abuka, anta wa maluka li abik, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama, tapi maknanya insya Allah benar. Apabila orang tua kita memaksa kita untuk meminta harta kita, jangan kita sungkan memberinya, langsung kita beri. Namun ada, bahkan mungkin banyak anak-anak pada saat sekarang ini, orang tuanya apabila meminjam uang, benar-benar dia jadikan itu pinjaman. Mana birrul walidain kita? Mufti Arab Saudi yang ketiga yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah mengatakan di dalam salah satu kajian beliau atau fatwa tanya jawab, langsung saya dengar kira-kira di tahun 2012, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan birrul walidain adalah engkau berikan kepada orang tua meskipun dia tidak minta. Sedangkan dia minta engkau berikan, itu bukan birrul walidain. Birrul walidain adalah memberikan yang tidak diminta. Oleh karenanya benarlah apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai sebuah kebaikan yang bernama al-bir, yaitu kebaikan yang sempurna, sampai engkau menginfakkan dari apa yang engkau cintai. Di antara amalan yang memang perlu kita uji keimanan kita, kita coba dalam hidup kita walaupun sekali seumur hidup, memberikan yang kita cintai. Apabila kita punya kendaraan 2 atau 3, mana kendaraan yang kita cintai, berikan itu kepada orang. Apabila kita punya jam tangan lebih dari 1, mana yang kita cintai, berikan itu kepada orang. Perlu kiranya sekali-kali kita menguji bagaimana kualitas iman kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat, khususnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hari ini adalah hari yang sangat tepat untuk kita benar-benar terus berbakti kepada orang tua kita, khususnya datangi rumah orang tua kita sebelum kita mendatangi rumah orang lain. Alangkah tidak baiknya kita datangi rumah orang lain terlebih dahulu, sedangkan rumah orang tua kita tunda mendatanginya. Kemudian berikutnya wal mu'minun kiram, wasiat Nabi yang kelima, Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, wala tunazi'anna walatal amri wa in ra'aita annaka an. Jangan sekali-kali menyelisihi pemimpin kalian meskipun kalian berpandangan kalian berada di atas kebenaran. Di antara bentuk menyelisihi pemimpin adalah berhari raya berbeda dengan pemimpin. Di antara usul, dasar-dasar, pokok-pokok, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh para ulama kita,
Di antara yang oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ushul Sunnah adalah bahwa kita berpuasa bersama pemerintah, berhari raya bersama pemerintah, berhaji bersama pemerintah, berjihad bersama pemerintah, dan mengadakan Jumat juga bersama pemerintah. Ini adalah prinsip. Dimasukkan hal ini ke dalam buku-buku akidah, bukan perkara remeh. Silakan kita berbeda dengan siapapun, tapi jangan sampai berbeda dengan yang merusak kemaslahatan umum. Apa contohnya? Ayuhal mu'minun al-kiram, perbedaan yang mungkin tidak merusak kemaslahatan umum adalah yang tidak merusak pemahaman kemaslahatan umum dalam rangka skop yang sangat luas. Di antaranya kalau kita memandang bismillah jahat ataupun bismillah sir, ini tidak akan merusak kemaslahatan umum. Tapi ketika berbeda berhari raya, berbeda berpuasa satu rumah, dan telah terjadi, bahkan mungkin banyak terjadi, suaminya sudah berlebaran kemarin, istrinya hari ini berlebaran, bahkan bukan satu rumah, satu kamar, tapi berhari raya berbeda. Tidak terjadi di Arab Saudi seperti itu, tidak terjadi di Mesir seperti itu, tidak pula terjadi di negeri-negeri Arab seperti itu. Terjadi khususnya di negara kita ini. Di antara imam besar Masjid Al-Istiqlal, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub LCMA rahimahullah, membuat tulisan beberapa puluh tahun yang lalu bahwa beliau pun menyayangkan terjadinya perbedaan tersebut. Namun sayangnya di antara kaum muslimin tidak taat. Harusnya kita taat. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Harusnya kita taat kepada pemimpin kita. Di antara bukti ketaatan kita adalah berhari raya bersama mereka, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudhakun. Puasa adalah ketika kalian semua berpuasa. Nabi tidak mengatakan as-sawmu yawma tasyaun, wal fitru yawma tasyaun, wal adha yawma tasyaun. Nabi tidak mengatakan puasalah di hari apa kalian suka, terserah kalian. Tapi Nabi mengatakan puasa yang benar di hari ketika kita semua berpuasa. Semua. Perbedaan itu bukan hanya antara kita dengan tetangga, kecamatan dengan kecamatan, kabupaten dengan kabupaten, provinsi dengan provinsi, tapi yang sangat disayangkan antara suami dan istri. Terjadi perbedaan dalam puasa dan berhari raya. Gara-gara apa? Gara-gara sekelompok kaum muslimin yang lebih mengedepankan egonya ketimbang kemaslahatan umum. Kemudian juga ayuhal mu'minun al-kiram, wasiat Rasulullah SAW yang berikutnya adalah wala tafrul minaz-zahab wa in halakta wa farwa ashabu. Jangan sekali-kali meninggalkan medan perang meskipun teman-temanmu sudah lari dari medan perang. Maksudnya adalah apabila telah datang panggilan jihad, khususnya berjihad bersama pemerintah, seandainya akan terjadi beberapa tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, maka tidak boleh kita meninggalkan itu, karena itu adalah kewajiban kita sebagai muslim. Kemudian ayuhal al-kiram, wasiat berikutnya adalah wa anfiq min qawlik ala ahlik. Berinfaklah engkau kepada anak dan istrimu. Sebaik-baik infak adalah infak kepada istri dan anak kita yang kita sayangkan pada hari ini. Sebagian orang apabila dia bersama teman-temannya, dia belikan makanan yang suka teman-temannya, tetapi apabila istrinya, anak-anaknya meminta, bahkan sudah meminta, tidak dia belikan. Dia lebih suka dengan teman-temannya, membelanjakan teman-temannya daripada membelanjakan istrinya. Padahal
berinfak kepada teman sunnah, sedangkan berinfak kepada istri dan merupakan kewajiban. Jangan sampai kita balik perkaranya, yang sunnah kita kedepankan, sedangkan yang kewajiban kita abaikan. Dan termasuk di antara kewajiban bapak khususnya adalah pendidikan, membayar SPP, membayar uang bulanan, membayar uang semesteran. Jangan kita kritik sekolah yang menurut kita mahal, karena kita tidak mampu. Hukum asalnya mendidik anak ada pada bapak. Nanti akan disampaikan pada poin berikutnya. Di antara hak yang harus didapatkan anak dari ayahnya 3, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, mencarikan ibu yang saleh. Yang kedua, memberi nama yang baik. Memberi nama yang baik bukanlah hak dari kakek neneknya, tapi dari bapaknya. Dan yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran. Yang mengajarkan Al-Quran kepada anak kita adalah kita. Namun kita tidak mampu, kita sekolahkan, dan itu wajib. Yang sangat kita sayangkan, di antara orang tua di rumah tidak diajarkan agama, kemudian di luar dia sekolahkan sekolah umum. Boleh kita menyekolahkan anak di tempat umum, di sekolah umum, di kampus umum, dengan catatan di dalam rumah kita sudah tanamkan agama yang benar, yang baik. Tapi kalau di rumah tidak kita ajarkan, kemudian kita biarkan sekolah di tempat umum tidak dibekali dengan ilmu agama, maka jangan salahkan anak kita nanti akan menuntut kita pada hari kiamat kelak. Kemudian disebutkan yang wala tarfa' asarka an ahli. Jangan engkau angkat tongkatmu dari anak dan istri. Ini adalah bahasa kiasan. Maksudnya adalah jangan engkau abaikan pendidikan kepada mereka. Suami yang baik tidak akan membiarkan istrinya berhias, khususnya di hari raya Id. Di hari raya Id, di mana para wanita disunnahkan walaupun dalam keadaan haid mendatangi mushola Id, mendengarkan khutbah, karena Nabi mengkhususkan untuk mereka alaihi salatu wassalam. Maka tidaklah bobok lagi seorang suami dikatakan suami yang baik membiarkan istrinya berdandan keluar rumah. Tidaklah suami dikatakan suami yang baik membiarkan istrinya tampil di sosial media, memposting fotonya. Bukan suami yang baik. Walaupun istri tersebut memakai cadar, bukanlah suami yang baik. Membiarkan anaknya tidak mengerti agama, berkata-kata kotor, membiarkan anaknya merokok, membiarkan anaknya berpacaran, dijemput oleh lelaki, berboncengan, membiarkan anaknya safar tanpa mahram, bukanlah bapak yang baik. Jatuh sepeda. Inilah maksud dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Allah suruh kita menjaga diri kita terlebih dahulu, karena yang tidak bisa menjaga dirinya tidak mungkin bisa menjaga orang lain. Harusnya cita-cita kita tertinggi adalah menyelamatkan anak istri kita dari panasnya api neraka. Sebagian orang tua ingin anak gadisnya kuliah tinggi, tapi sayangnya dia biarkan anaknya dari bukit tinggi sampai safar ke Padang tanpa ditemani mahram. Begitu pulang tidak dijemput, kemudian tinggal di kos yang tidak aman. Apakah orang tua yang baik itu? Orang tua yang baik bukan berarti sekedar memberikan makanan untuk anak-anak,
tapi benar-benar memperhatikan pertanyaan bapak-bapak. Bapak-bapak memuliakan anak bapak, membiarkan istri menyambung kuliah. Tujuannya sebenarnya apa? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah tujuannya prestis? Kata gengsi, saya istri saya S2, kalau tidak sambung S3 saya. Tapi bapak biarkan bermaksiat. Harusnya tujuan tertinggi kita adalah selamat dari panasnya api dan neraka. Cukup itu saja. Itu tertinggi. Kalau kita ingin anak kita belajar di sebuah daerah yang jauh, jangan titip anak dengan teman kita. Dan ini terjadi. Ini adalah fenomena orang sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Mereka bergantian. Ketika anak gadisnya pergi ke pesantrennya, dia yang antar. Ketika pulang dijemput oleh temannya. Di mana temannya ini anaknya juga di pesantren berteman dengan anak dia. Jadi gantian, saling berganti. Tidak boleh. Haji dan umrah, haji rukun Islam yang kelima, wajib hukumnya. Bahkan di atas wajib ada dia rukun. Tidak boleh berhaji walaupun haji pertama. Menurut tiga mazhab jumhur, tidak boleh berhaji kecuali bersama mahram. Apakah ada ibadah di atas haji? Apakah belajar di pesantren lebih tinggi daripada haji? Apakah kuliah lebih tinggi daripada haji? Sehingga kita membiarkan anak gadis kita, istri kita ikut penataran tanpa ditemani oleh mahram. Akan ditanya tidak? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ini, "Alimuhum wa adibuhum," ajarkan mereka dan didik mereka. Kewajiban suami mendidik istrinya, kewajiban bapak mendidik anaknya. Bukan kewajiban gurunya, tapi kewajiban kita sebagai ayah. Kemudian ayuhal mu'minun yang terakhir, wasiat Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Tanamkan kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, rasa takut. Tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita menanamkan kepada anak kita muraqabatullah, agar mereka senantiasa diawasi Allah. Ajarkan kepada istri kita ihsan. Apalagi di antara ciri istri yang salehah, tidak akan keluar dari rumah kecuali izin kepada suaminya. Di antara istri yang salehah, walaupun akan pergi ke rumah tetangga sebelah rumahnya, dia pasti izin kepada suaminya. Walaupun akan pergi ke warung di depan rumahnya, dia akan izin kepada suaminya. Ini adalah tugas berat dari para suami, mendidik, menanamkan rasa takut kepada anak dan istri mereka. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.